Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi ayat pertama turun tentang kaji diri, tentang mengenal Allah. Kajilah dirimu supaya kau mengenal Tuhanmu. Perhatikanlah dengan nama Tuhanmu bagaimana Allah menciptakanmu. Karena awal agama mengenal Allah, dan Allah perintahkan kita membaca, merenungkan bagaimana penciptaan kita. Karena ternyata dengan memikirkan penciptaan kita, maka kita mengenal Allah. Supaya betul-betul kita mengkaji ini, turun lagi ayat Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu, kenapa nggak kau pikirkan? Awal daripada Muhammad itu nurani. Itulah ruh, nyawa kepada kita. Akhir daripada Muhammad itu hati kepada kita. Zohir Muhammad itu insani, tubuh kepada kita. Dan batin Muhammad itu Rabbani, rahasia kepada kita. Seluruh nabi itu diturunkan untuk mengesahkan Allah. Kalimatnya la ilaha illallah. Tumbuhkan rasa cintamu kepada Allah dan Rasulnya lewat mahabbahmu kepada Allah. قد جاءوا لجنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله Tuan dan puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah masuk malam keempat. Nggak terasa sebentar lagi kita Idul Kurban. Singkat, suluk kita ini singkat. Jadi mudah-mudahan diberi Allah kesehatan ya. Amin. Yang sakit disembuhkan. Dan bersabar. Tadi pagi ada jamaah kita dari Sedempuan hendak mau pulang. Saya bilang jangan dulu pulang, berobat di sini. Beliau pun mau, insya Allah sudah lumayan. Ada beliau ya? Iya. Iya, insyaallah ya. Alhamdulillah, iya. Begitulah, ibu-ibu pun sehat-sehat semua kita ya. Baik, tuan dan puan yang dirahmati Allah, malam ini kaji kita amat penting. Memang semua pentingnya ini, tapi ini sangat penting. Mohon disimak baik-baik. Kalau ini nanti bisa dipahami, mudah-mudahan ma'rifahnya, kontak ke kajinya, insya Allah
mudah sampai kepada Allah. Simak baik-baik ya. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Kenapa dikatakan awal agama itu mengenal Allah? Karena bagaimana menyembah kalau tidak mengenal yang disembah? Dan bagaimana kita bertuhan, karena kita ini akan kembali kepada Allah kalau tidak mengenal kemana kita kembali. Jadi pastilah awal agama itu mengenal Allah. Karena awal agama itu mengenal Allah, maka wahyu yang pertama pun diturunkan Allah adalah Iqra. Bacalah. Iqra. Bacalah. Bagaimana makna membaca di sini? Renungilah, pahamilah, dari bacaan itulah mulai. Pikirkanlah. Apa kata Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan apa? Kata Allah, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi ayat pertama turun tentang kaji diri, tentang mengenal Allah. Kira-kira begini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kajilah dirimu supaya kau mengenal Tuhanmu. Artinya bacalah dengan nama Tuhanmu, perhatikanlah dengan nama Tuhanmu. Apa yang diperhatikan? Bagaimana Allah menciptakanmu. Awaluddin ma'rifatullah. Dari ayat ini, maka kemudian muncullah ungkapan riwayat yang mengatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya, mengenal Allah. Artinya apa? Tidak bisa mengenal Tuhan, tak sampai kita kepada Tuhan pengenalannya tanpa mengenal diri. Jadi tak bisa mengenal Tuhan tanpa mengenal diri. Maksudnya tak sempurna ma'rifahnya. Kalau hanya sekedar tahu Allah burung beo itu kan. Nah, itu namanya burung beo. Karena awal agama mengenal Allah, dan Allah perintahkan kita membaca, merenungkan bagaimana penciptaan kita. Karena ternyata dengan memikirkan penciptaan kita, maka kita mengenal Allah. Supaya betul-betul kita mengkaji ini, turun lagi ayat Allah. Wa fi anfusikum apala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu, kenapa enggak kau pikirkan? Apa di dalam dirimu? Di ayat yang lain Allah mengatakan wazkur rabbaka fi nafsik, ingatlah Tuhan dalam dirimu. Kok di dalam diri? Maka kita berzikir pun dalam diri. Di mana Tuhan itu sebenarnya? Kenapa harus mengkaji diri? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke tadi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa mengenal dirinya, kenal Tuhannya. Maka agar kita sampai kepada Allah, harus mengetahui dulu dari mana asal usul diri kita dan apa yang mula-mula diciptakan Allah. Pahami ya, bagus-bagus. Nanti kalau paham ini, insya Allah zikirnya lezat. Kita ini adalah daripada Nabi Adam. Adam dari mana? Dari tanah.
min tin, itu Al-Quran. Jadi kalau tadi ayat mengatakan khalaqal insana min alaq, setelah dari Adam selanjutnya kita diciptakan dari, kan cuma Adam dari tanah kan asal usul. Setelah itu kita dari mana? Segumpal dah. Dari apa kita kemudian dikatakan dari air, api, angin? Apa buktinya? Apa tandanya? Ada enggak makhluk hidup manusia, terutama kita ini, yang bisa hidup tanpa dari tanah, tanpa buah dari tanah? Tidak. Ada enggak yang bisa hidup selain di atas tanah? Walaupun ada sungai kan tetap juga ada tanah. Tidak bisa. Bahwa kita ini adalah hidup, diberi Allah secara lahiriah, berproses, hidup dan bersumber kehidupannya dari tanah. Kalau kita di Indonesia ini apa? Makan makanan semua dari tanah. Satu. Bisa nggak kita hidup tanpa air? Tanah, air, nggak bisa. Nggak ada yang bisa hidup tanpa air. Oke, kita kejar lagi. Bisa nggak hidup tanpa angin? Oksigen, nggak bisa. Nggak bisa. Kita kejar lagi. Bisakah kita hidup kalau tidak ada energi, tidak ada panas, tidak ada matahari, tidak ada api? Tidak bisa. Ini kalau nggak ada energi, tidak bisa. Berarti sahlah kita dari tanah, dari air, dari angin, dari api. Qad ja'akum minallahi nurum wa kitabun mubin. Telah datang kepadamu nurnya Allah. Qad ja'akum minallah, datang daripada Allah nur. Jadi dari nur Muhammad. Jadi yang pertama diciptakan Allah adalah nur Muhammad. Dari sinilah diciptakan asal usul kejadian. Ini yang pertama. Diri kita yang jasmani daripada Adam, daripada tanah, daripada air, angin, api, nur Muhammad. Pertanyaan kedua, kita tadi jasad masuk kepada ruhani. Dari mana ruhani kita? Ruhani kita, ruh kita diciptakan Allah, ditubuhkan Allah dari nur Muhammad. Jadi kalau begitu, jasad kita, ruh kita berasal daripada nur Muhammad. Dari mana nur Muhammad ini? Daripada pancaran Allah, nurnya Allah. Nurun ala nur. Paham ya? Jadi jasmani kita, rohani kita berasal daripada nur Muhammad. Karena kita berasal daripada nur Muhammad diciptakan Allah, karena kita tadi berasal daripada nur Muhammad itu, maka awal daripada Muhammad itu adalah nurani. Itulah ruh, nyawa kepada kita. Akhir daripada Muhammad itu, itulah disebut dengan ruhani. Ruhani itu tempatnya pusatnya di qalbu, hati kepada kita. Zohir Muhammad itu insani, tubuh kepada kita. Dan batin Muhammad itu Rabbani, rahasia kepada kita. Inilah rahasia Muhammad kepada kita. Lantas, nanti pelan-pelan dipahami. Kalau sudah paham itu, berarti rahasia Muhammad ada pada diri kita. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai utusan, sebagai tadi nur cahaya tadi itu, sebagai wakil daripada Allah untuk menyampaikan kabar ini, menyampaikan pesan ini agar kita mentauhidkan Allah. Jadi kita, asal usul kita dari Allah, turun Nabi Muhammad tadi itu untuk mengatakan tentang tauhid, mengesahkan Allah. Jadi
supaya paham sampai di sini. Nur Muhammad tadi itu yang pertama bungkusnya dalam bentuk manusia bernama Nabi Adam. Paham ya? Paham. Maka nanti semua nabi itu tetap sama tujuannya, misinya. Tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada satu nabi yang tidak mengajarkan, yang turun hanya mengatakan la ilaha illallah, sampai Nabi Isa sekalipun. Jadi dalam Islam, dalam Al-Quran, seluruh nabi itu diturunkan untuk mengesahkan Allah. Kalimatnya la ilaha illallah. Maka saat itu adalah Nabi Adam lah utusan Allah untuk di zamannya. Nabi Adam utusan Allah untuk di zamannya mentauhidkan Allah. Hakikatnya adalah Nur Muhammad. Ini harus paham ya, pelan-pelan. Kemudian berpulang Nabi Adam, dilanjutkan oleh nabi-nabi selanjutnya sampai kepada Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail, terus menerus 25 nabi dalam Al-Quran. Tapi ada 124.000 nabi dan rasul yang diutus Allah, yang diimani dalam Al-Quran 25 dan Rasul Azmi 5, tetapi seluruhnya nabi dan rasul yang diutus Allah 124.000. Banyak kan? Jadi semua itu adalah Nur Muhammad, berganti wujudnya, tapi isinya adalah Nur Muhammad, tujuannya la ilaha illallah. Sampailah kepada kemudian Nabi Musa. Nabi Musa itu kemudian apa nama kitabnya? Taurat. Jadi saat itu orang tak sampai kepada Allah kalau dia tidak beriman, tidak melalui Nabi Musa. Kemana dia mengenal Allah? Musa lah diturunkan Allah. Sampailah ke Nabi Isa. Nabi Isa apa kitabnya? Injil. Dan sahat tutuhani anggodang merhite-hiteal. Itu kata Isa. Tidak akan sampai kepada Tuhan itu kalau tidak lewat aku. Ya memang gak sampai, karena saat itu Nabi Isa diutus adalah untuk agama Nasrani di zaman Nabi Isa. Nabi Isa kemudian naik lagi ke langit, maka diganti dengan turun Nabi Muhammad. Saat itu tidak mungkin orang mengenal Allah tanpa Nabi Muhammad. Tidak bisa sampai. Jadi kembali kepada Nur Muhammad tadi itu, di masa Nabi Muhammad lah disempurnakanlah Nur Muhammad secara lahir dan batin. Jadi sudah paham ya? Jadi Nur Muhammad tadi itu sempurnalah lahir dan batin kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu utusan, wakil Allah. Di belakangnya siapa itu? Kalau ada contoh begini. Kalau ada kita acara bupati memutus kadis, memutus putusannya, maka datang protokol mengatakan sambutan bupati, atau dibilang sambutan utusan. Sambutan bupati. Artinya yang datang utusannya hakikatnya adalah bupati. Paham ya? Ini pelan-pelan. Ini sudah mulai dalam ini. Tidak mungkin Allah datang dalam bentuk akulah Tuhanmu, kata. Tidak mungkin, karena Tuhan itu laisa kamitslihi. Tidak mungkin, tidak bisa. Allah itu tak bisa dirupakan sebenarnya, bisa, itu bukan Tuhan. Tapi bisa dikenali Allah dengan qalbu, dengan sifat-sifatnya. Zatnya nanti sampai kalau kita izinkan oleh Allah. Jadi hakikatnya Nabi itu adalah utusan Allah, berarti Nabi itu diutus Allah. Hakikatnya Allah lah di belakang Nabi. Allah lah yang mengutus Nabi. Hakikatnya Allah lah yang datang lewat utusannya Nabi. Kira-kira begitu. Paham ya? Paham. Tadi dikatakan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah cahaya daripada Allah. Nur Muhammad dari mana? Daripada Nur Allah.
Artinya bahwa Nur Muhammad itu cahaya Allah. Cahaya Allah. Pelan-pelan. Nur Muhammad itu adalah cahaya Allah. Sekarang saya tanya, yang sampai kepada matahari cahayanya atau yang lain? Cahaya. Yang sampai kepada matahari adalah cahaya. Di luar cahayanya yang sampai kepada matahari. Yang sampai kepada Allah adalah cahayanya. Siapa cahayanya? Nur Muhammad. Artinya tidak mungkin sampai orang kalau tidak lewat cahaya Allah itu Nur Muhammad. Paham di sini ya? Oke. Kalau paham di sini kita lanjutkan. Jadi tak mungkin ada orang sampai kepada Allah tanpa lewat Muhammad Rasul. Makanya digandengkanlah itu dalam syahadat di Arash. Ketika Nabi Adam berdosa hendak bertaubat, dia berwasilah demi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ampunkan dosaku ya Allah. Diampunkan Allah, ditanya oleh Allah, dari mana kau tahu Nabi Muhammad? Tertulis di arasmu. Jadi Muhammad secara lahir batin tadi itu sudah tertulis di arasnya Allah. Jadi tidak boleh berpisah la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah. Tak bisa sampai kepada Allah tanpa dengan cahaya Allah. Tak bisa sampai kepada matahari tanpa dengan cahaya mata. Hanya dengan itu. Ini sistem, ini metodologi. Tidak bisa sampai yang lain. Tidak mungkin sampai orang kepada Allah tanpa beriman kepada Rasulullah. Tidak mungkin. Kalau ada orang percaya kepada Allah tak beriman kepada Rasulullah, maka kafir. Pasti. Tidak bisa. Selesai di sini. Maka Nabi Muhammad SAW sebagai utusan wakil Tuhan, sebagai cahaya Allah, diangkat oleh Allah, berpulang berlindung kepada Allah. Karena tak mungkin yang namanya nur cahaya tadi itu habis. Pasti akan ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya tak sampai kepada Allah. Kalau nggak ada matahari nggak mungkin sampai kepada, orang nggak bisa merasakan matahari. Maka Nabi Muhammad berlindung, maka nur tadi itu apakah habis atau tidak? Tidak. Bersambung kepada sahabat Nabi. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar, tapi namanya bukan lagi Nabi. Pangkatnya bukan lagi Rasul, tapi nur dibawa oleh sahabat. Pangkatnya apa? Sahabat, tapi di bawah Nabi namanya wali. Tapi wali itu dari sahabat sudah wali itu. Paham ya? Karena yang mungkin lagi namanya Nabi. Nabi sudah khotam, sudah penutup. Siapa mengatakan ada Nabi maka dia kafir. Maka nur itu dibawa oleh wali sahabat Nabi. Paham? Isinya tetap sama enggak? Sama. Air ini, paham betul-betul ya. Air ini orang mengatakan apa? Botol. Saya tumpahkan ke gelas, orang mengatakan apa? Gelas air kan? Kutumpahkan ke ember, apa mengatakannya? Ember. Tapi yang untuk minum tetap apa? Air. Ini namanya botol. Nanti ditumpahkan ke air, namanya ke cangkir, ke gelas. Tapi yang diminum tetap adalah air. Paham ya? Tadi itu lewat nama wadahnya adalah Nabi dan Rasul, utusan. Tetapi begitu pindah kepada Nabi sudah tertutup, tetap pindah namanya nur itu, tapi namanya wali, sahabat Rasul. Terus sampai kepada sahabat ke sahabat, kemudian sampai kepada wali-wali, terus sampai akhir zaman, sampailah kepada kita, sampai kepada akhir zaman. Hakikatnya maka dikatakan Nabi, aku berpulang, aku berlindung, aku tidak akan pernah mati. Jasad yang mati, hakikatnya tetap hidup, tetapi aku meninggalkan waris. Siapa pewarisnya? Al-ulama warasatul anbiya. Tadi Nabi namanya utusan, Rasul, maka para wali dan ulama tadi namanya waris. Jadi tetap ada yang mewariskan. Pewaris apa artinya pewaris? Penerus. Hakikatnya sama enggak?
Sama. Orang tak mungkin sampai kepada Allah tanpa Nabi, maka tak mungkin sampai kepada Nabi tanpa dengan pewaris. Bisa nggak dipahami? Tidak mungkin. Dan tak sampai kepada Allah, sampai kepada Allah. Itulah tadi fungsi mursyid, al-ulama warasatul anbiya. Jadi begini, kalau nanti tuan-tuan meninggallah dalam keadaan tak punya mursyid, tak punya pewaris Nabi, tak punya guru, ditanya oleh Allah dia, "Marrabbuka, dari mana tahu Tuhan?" Bagaimana cara? Burung beo tadi lah. Allah katanya. Dari mana kata Allah? Tidak bisa. Tapi kalau dia punya mursyid, punya guru, pertanggungjawabannya sampai kepada Nabi. Digoyang di bawah, berantai ke atas. Maka orang yang tak memiliki mursyid tak dapat petunjuk. Kalau tak punya guru pasti nggak sampai. Dari mana dia? Inilah muncul ayat, "Ma yahdillahu fahuwal muhtadi wa ma yudlil falam tajid lahu waliyyan mursyida." Siapa yang ditunjuki Allah, maka dia dapat petunjuk. Siapa yang tidak ditunjuki, maka tidak ada yang menunjukinya. Artinya, kalau ada orang dapat petunjuk dari Allah untuk dia kembali kepada Allah, maka diturunkan Allah, diberikan Allah dia mursyid, diberikan Allah dia guru. Siapa yang tak punya guru, berarti tak dapat petunjuk. Paham di sini ya? Paham. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, maka tadi mursyid tadi itu harus bersambung dia. Bersambung, karena tadi pewaris. Jadi hakikatnya antara murid dengan guru mursyid itu seperti sahabat dengan Nabi. Disinilah hubungan kita. Maka waktu menghadirkan Rabithah itu hakikatnya menyambungkan diri kepada Nabi. Bagaimana cara sahabat berjumpa dengan Nabi ketika berbicara tentang ilmu Allah ini? Apakah dengan wahai Nabi, wahai Rasul? Tidak begitu. Sewaktu ilmu ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi, Nabi kepada sahabat-sahabat, maka turunlah adab-adab. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ada adab. Apa adab? Sewaktu berbisik kepada Allah, kepada Nabi tentang ilmu ini, turunlah ayat Al-Mujadalah ayat 12. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday nazwakum shadaqah. Dzalika khairun lakum wa athhar. Apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman, apabila kau ingin melakukan pembicaraan khusus masalah ilmu Allah ini, berbisik dengan Rasul, faqaddimu baina yada nazwakum shadaqah. Lebih dahululah kau bersedekah. Dzalika khairun lakum wa athhar. Ini lebih suci, lebih baik. Maka dari sinilah adabnya, kalau kita hendak berbisik dengan mursyid, dengan guru, maka kita bersedekah. Maka apabila kau berbicara tentang rahasia tentang Allah, bisik ilmu tentang Allah, ayat ini mengatakan apabila kau ingin berbisik dengan Rasul. Di sini berbisik artinya berhadap-hadapan. Murid dengan guru berhadap-hadapan. Kenapa? Yang disampaikan adalah rahasia Allah, ketuhanan. Siapa menyampaikan permata, rahasia permata rumput itu dimakan oleh kambing. Kalau aku punya emas, aku kasih kepada kambing, ada rumput. Yang dipilih kambing apa? Rumput. Padahal kalau mau kami memilih emas ditukar itu udah berapa rumput. Tetapi apabila bisikan rahasia ini dibicarakan kepada yang tidak ahliya tadi, maka seperti mengasih permata kepada kambing. Jadi berbisik. Makanya para sahabat dahulu kalau mau ketemu Nabi, minta doa kepada Nabi, bicara tentang ilmu Allah, maka mereka bersedekah lebih dahulu. Jadi tuan-tuan, menyalam bersedekah kepada guru itu adabnya bukan kita mengasih uang ke guru, tapi Allah menilik hatimu seberapa besar engkau menghargai ilmu Allah itu. Paham ya? Bukan mengasih uang ke guru,
insya Allah guru itu dikasih Allah itu rezeki. Tetapi jangan diniatkan mengasihi guru, tapi diniatkan ini menghargai ilmu Allah. Seberapa besar kau menghargai ilmu Allah, itu yang ditilik Allah. Makanya di situ adabnya. Jadi bukan karena kita mengasihi guru, itu adabnya. Zalika khairul lakum wa athhar. Saya simpulkan, kita ini dua unsur, jasmani dan rohani. Hakikatnya berasal daripada Nur Muhammad daripada Nur Allah. Karena kita dari Nur Allah, maka Nabi pun diturunkan Allah untuk mengesahkan, mentauhidkan Allah. Jadi guru mursyid tadi itu adalah pewaris Nabi untuk mengajak kita kepada Allah, tauhid kepada Allah. Tanpa itu tidak akan sampai kepada Allah. Hakikatnya berguru itu seperti sahabat dengan Nabi. Adab sahabat kepada Nabi, begitulah adab kita kepada guru. Makanya waktu menghadirkan guru di dalam robito, di dalam berzikir, apa yang terjadi? Tumbuhkan rasa cintamu kepada Allah dan Rasulnya lewat mahabbahmu kepada guru. Kita ulangi. Tumbuhkan rasa cintamu kepada Allah Rasulnya lewat mahabbahmu kepada guru. Ya Rabbi bil Mustafa Balik maqasidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al karami Huwal habibul ladzi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masya Allah. La yusuqul khaira illallah. Bismillah, masya Allah. Makana min ni'matin famin Allah. Bismillah, masya Allah. La yusrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillah, masya Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bismillah, masya Allah. Kullu min 'indillah. Bismillah, masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah hamdaz zakirish shakir. As-sabiruz zafir ahmaduhu hamdan katsiran kabiran ala ni'matil iman wal islam wal ihsanil mutawatir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah rabbun wahidun fardun samadun qadir. Alladhi huwa ma'a kulli jakir. Man jakarahu fi nafsihi jakarahu fi nafsihi. Wa man jakarahu fi mala'in jakarahu fi mala'in khairun minhum. Fa subhana rabbil karim. Alladhi huwa 'alimadihi jakirin wa indahu hadir. La ilaha illahu ar-rahmanir rahim. Al-ghafir al-jawad as-satir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad al-Fatihi al-Khatimi al-Nasir al-Hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala an-nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul
عند الله إن المسيئين قد جاءوا للجنب يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لجنب يستغفرون الله